Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan situasi apapun itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang bisikan setan, bisikan iblis itu datang dalam hidup kita, ya, mengganggu kita, mengambil sukacita kita, karena memang dia tidak senang kalau kita dekat kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini untuk menguatkan kita, untuk mengembalikan hidup kita kepada Tuhan, untuk membuat sukacita kita kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terhilang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya hidup kita ini tidak meninggalkan Tuhan. Seberat apapun persoalan kita, ingatlah bahwa semua manusia juga memiliki persoalan, hanya berbeda-beda. Haleluya, ya, berbeda-beda Bapak Ibu. Tidak semua jalan itu mulus, tidak semua jalan itu rata. Jalan itu berbeda-beda. Tuhan izinkan hari ini persoalan-persoalan kita terjadi. Tuhan izinkan hari ini ada tantangan dalam hidup kita. Ingat, berarti kamu akan mendapat berkat yang luar biasa ketika kamu lulus menghadapi persoalan itu. Amin. Berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena apabila ia sudah tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan. Untuk orang-orang yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang berjudul kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca firman Tuhan ini. Kami baca, Bapak Ibu boleh lihat Alkitab Bapak Ibu. Tapi kalau manusia itu sendiri tidak hidup di dalam Tuhan. Hari ini tema kita mengingatkan kita bahwasanya seberat apapun persoalan kita, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya. Ingatlah, ada satu yang tidak pernah membuat kita lemah, yaitu kekuatan dari Tuhan. Karena hanya itu yang tidak bisa membuat kita terhilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita berkata Bapak Ibu, kita akan memilih suatu jalan untuk mengakhiri iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan diberi dua pilihan. Satu, Bapak Ibu, pilihannya kita seperti itu, dan yang kedua, pilihannya kita akan terhilang. Di manakah posisi kita berada sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita posisikan diri kita untuk tetap semangat, untuk tetap menanti kekuatan yang dari Tuhan, untuk tetap Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, maka percayalah, mukjizat Tuhan pasti Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mengambil sikap untuk menyerah Bapak Ibu, maka kekuatan kita cukuplah sampai di situ. Karena apa? Kami ingatkan sekali lagi, karunia Tuhan sudah besar bagi setiap kita. Ingat Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, setiap manusia memiliki persoalan. Karo memiliki persoalan, Ibu Pito juga, hamba Tuhan, Bapak Dirlin, semuanya kita, Saudari Luisa juga memiliki persoalan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, persoalanku lebih besar, belum sebanding dengan dia. Siapa bilang? Perbanlangan turi kena mas sekarang. Haleluya. Adi turi kena kari. Magiyari. Dalam kau persoalan nalaku di ujung tanduk, baru dia panggil, Tuhan sempati aku, ya.
tegar, dalam posisi yang senang, dalam posisi yang kuat. Dia pergunakan kekuatan itu untuk menyenangkan hidupnya. Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Amin. Ya, senangkan hatinya. Jangan bosan kepada Tuhan ya. Bagaimana Tuhan berikan kekuatan kalau kita Bapak Ibu tidak mau dekat kepada Tuhan, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berikan kekuatan? Manusia sekarang modelnya seperti ini, banyak meminta, sedikit dia memberi kepada Tuhan. Hidupnya pun dia nggak beri Bapak Ibu ya. Dalam hidup kita, kita lupa kalau kita sudah mengalahkan yang banyak daripada persoalan yang sekarang. Amin. Persoalan yang kamu hadapi sekarang belum sebanding dibanding persoalan yang kamu hadapi tempo dulu. Amin. Ya. Kita akan terus naik level Bapak Ibu, menghadapi persoalan itu. Coba lihat hidup kita sekarang bagaimana. Coba lihat hidup kita dulu. Kalau kita pun masih sama dengan orang yang mengeluh, yang lemah ketika datang persoalan, apa gunanya kita anak Tuhan? Apa gunanya kita melayani Tuhan? Apa gunanya setiap saat kita dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu? Berarti kekuatan kita itu Bapak Ibu belum sebanding dengan kata-kata yang kita ucapkan ya. Saya yakin teruslah makan makanan rohani. Amin. Ya. Yang pertama, teruslah makan makanan rohani. Apa yang kita harus lakukan supaya kita terus memperoleh kekuatan yang dari Tuhan? Teruslah makan makanan yang rohani. Ya, ambil itu dalam hidup kita. Pakai itu dalam hidup kita. Pergunakan itu dalam hidup kita. Konsumsi itu dalam hidup kita dan responi itu dalam hidup kita. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya Tuhan berikan terus kekuatan berdoa. Ingat ketika kita berdoa itu mengisi energi kita, maka kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita berdoa. Apa yang kita lakukan supaya kita dengar suara Tuhan? Berdoa. Bagaimana kita dengar suara Tuhan kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan? Doa itu membuat kita menjadi kuat. Doa itu membuat kita menjadi bernapas, membuat kita jadi lega Bapak Ibu. Doa itu membuat kita mendengar suara Tuhan. Amin. Itu doa Bapak Ibu. Itu kekuatan doa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah seperti itulah. Selain mengkonsumsi terus firman Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus membangun hubungan doa kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa Bapak Ibu, maka kita lemah. Maka kita mudah sekali diserang oleh emosi lah. Maka kita mudah sekali diserang Bapak Ibu oleh tensian lah. Mudah sekali diserang Bapak Ibu oleh hal-hal yang tidak baik, perkataan dari orang. Mudah sekali, tapi ketika kita berdoa, ada lagu berkata, aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ketika kita ada dalam masalah, kepada siapakah kita duluan mengadu? Haleluya. Kepada siapakah kita dulu mengadu Bapak Ibu? Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Yesus tidak pernah jauh dari kita. Yesus ada dia. Ayat terakhir kita baca, ayat 8, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Kita sudah mengonsumsi makanan rohani itu, sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan sampai kepada tujuan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Percayalah Tuhan akan menolong kita, percayalah Tuhan akan memberkati kita, percayalah semua persoalan kita ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan dan sudah sediakan jalan keluar. Tetap kuat, tetap berserah, kekuatan kita yang abadi, yang kekal hanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.